Pada malam tanggal 30 Oktober di Detroit, seorang sersan polisi bernama Albrecht sedang berada di sebuah lokasi pembunuhan terhadap pasangan kekasih yang seharusnya menikah keesokan hari, yaitu di malam Halloween. Di sana seorang wanita muda bernama Sally terluka parah, sedangkan tunangan yang bernama Eric ditemukan mati di bawah gedung. Saat petugas akan membawa Sally ke rumah sakit, mereka bertemu dengan Sarah, yang merupakan gadis terlantar yang selama ini dirawat oleh Sally dan Eric. Mengetahui hal itu, Albrecht mencoba untuk menghibur Sarah dengan mengatakan Sally akan baik-baik saja, kendati ia tahu Sally juga akan meninggal seperti Eric. Semua kejadian ini diperhatikan oleh seekor gagak yang hinggap tidak jauh dari TKP. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Crow 1994. 1 tahun kemudian, Sarah membawa bunga ke kuburan Sally dan Eric. Ketika Sarah hendak pergi, seekor gagak hinggap di atas nisan Eric. Namun dikarenakan hujan deras turun, maka Sarah meninggalkan kuburan mereka, di mana terlihat gagak tersebut mematuki batu nisan Eric. Tak berselang lama Sarah tiba di sebuah kios hotdog dan bertemu dengan Albrecht. Mengetahui Sarah sengaja datang untuk ditraktir makan, maka Albrecht pun membelikannya sebuah hotdog sembari mengobrol santai. Buying? I'm buying. No onions. Tidak jauh dari situ, sejumlah bandit menghancurkan arena permainan dan menyetel pengatur waktu pada bom di sebuah bangunan. Pada waktu yang sama, kuburan Eric mulai terbuka, di mana terlihat Eric bangkit dan merangkak keluar dari kuburannya. Sang gagak terbang menghampiri Eric dan memandunya melewati gang-gang sempit. Sementara itu 4 orang bandit tadi meninggalkan gedung dan melewati Albrecht yang masih berada di kios hotdog. Lalu sejurus kemudian, mendengar suara ledakan, maka Albrecht bergegas memeriksa. Di tempat lain, sang gagak masih terus memandu Eric hingga sampai ke apartemen yang disegel oleh polisi, karena di sanalah dia dan Sally diserang setahun yang lalu. Di dalam, Eric mendapati kondisi yang berantakan, tetapi kucing mereka masih berada di sana. Manakala menyentuh kucing itu, tiba-tiba Eric mendapat kilas balik akan peristiwa yang menimpanya dan Sally. Kala itu, 4 orang bandit menerobos ke apartemen mereka untuk memperkosa dan menyiksa Sally. Mereka bahkan menghabisi Eric dan melempar tubuhnya keluar dari jendela. Secara sekilas Eric melihat wajah keempat pelaku, dan kemarahan ini menyebabkan Eric meloncat ke jendela, sehingga pecahan kaca melukai telapak tangannya. Tapi secara ajaib luka tersebut segera pulih. Beralih pada sebuah bar, tempat 4 bandit yang meledakkan bangunan tadi tengah merayakan kesuksesan mereka. Akibat kegaduhan yang mereka timbulkan, maka seorang pelayan bernama Darla meminta mereka untuk berhenti. Di apartemen, Eric mengenang masa-masa indahnya bersama Sally, sehingga marahnya kembali membara. Ia kemudian menggunakan riasan di wajah hingga terlihat seperti Joker dan memutuskan untuk mengejar pembunuh Sally, yaitu keempat bandit yang berada di bar tadi. Target pertamanya adalah bandit berjulukan Tintin, yang merupakan pelaku perkosaan terhadap Sally dan menikam Eric. Malam itu Tintin berada di pegadaian milik seorang pria bernama Gideon untuk menjual beberapa barang curian. Saat Tintin keluar dari toko, sang gagak tengah memperhatikannya. Rupanya gagak ini memandu Eric dengan meloncati atap-atap gedung untuk mengikuti Tintin. Selang beberapa saat, gagak tersebut berhenti pada sebuah gang sepi tempat Tintin melintas. Eric lantas meloncat ke bawah dan mendatangi Tintin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Eric langsung menyerang, sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Cukup lama bertarung, Tintin akhirnya kewalahan. Di sini Eric mengingatkannya kembali atas perkosaan dan pembunuhan yang ia lakukan setahun lalu di sebuah apartemen. Alih-alih menyesal, Tintin malah kembali menyerang. Sayang, dengan mudah Eric memblokir semua serangan dan menghabisi Tintin menggunakan pisaunya sendiri. Sementara itu Sarah pergi ke sebuah bar untuk menemui ibunya.
Di sini terungkap bahwa Darla adalah ibu dari Sarah. Dikarenakan sedang asik bersama seorang bandit bernama Fanboy, maka Darla meminta Sarah menunggu di luar dan memberinya sejumlah uang. Pada waktu yang sama, Eric mencoba menggedor pintu pegadaian milik Gideon. Sayang Gideon menyuruhnya pergi. Hanya saja Eric langsung mendobrak pintu bersama sang gagak dan memberitahu Gideon bahwa dia sedang mencari cincin pertunangan yang 1 tahun silam digadaikan oleh Tintin. Namun tanpa diduga, melihat luka tembakan di tubuh Eric yang seketika itu sembuh, sontak Gideon menjadi ketakutan. Oleh karenanya Eric memaksa Gideon untuk mengembalikan cincin tersebut. Pada waktu yang sama di gang, para petugas membawa tubuh Tintin yang dipenuhi oleh pisau. Tidak jauh dari tempat tubuhnya ditemukan, petugas juga melihat sebuah gambar gagak yang dibuat menggunakan darah. Albrecht yang kebetulan ada di sana diminta pergi oleh seorang detektif. Dengan alasan Albrecht sekarang hanya petugas patroli. Kembali pada Eric. Setelah cukup lama disiksa, Gideon akhirnya menunjukkan di mana cincin tersebut ia simpan. Begitu menemukan cincin yang dimaksud, Eric pun segera meledakkan pegadaian tersebut. Beruntung Gideon selamat meski celananya terbakar. Ketika Eric melangkah pergi, bersamaan dengan itu pula Albrecht menghentikannya. Di sini Eric mengingatkan Albrecht mengenai peristiwa yang dia dan kekasihnya alami 1 tahun silam. Namun tentu saja Albrecht tidak mempercayainya karena mengetahui Eric sudah mati. Eric lantas mengakui bahwa dialah yang menghabisi Tintin. Selain itu, dia juga akan menghabisi semua pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Sally dan dirinya. Malang perhatian Albrecht teralihkan oleh teriakan Gideon, sehingga tidak menyadari Eric telah menghilang. Di tempat lain, seorang bos besar seluruh gangster di Detroit yang berjulukan Top Dollar sedang bersantai bersama kekasihnya yang bernama Maika. Tapi waktu bersantai mereka terganggu ketika seorang tangan kanan yang bernama Grange datang bersama seorang bos bandit bernama T-Bird. Grange memberitahu bahwa toko pegadaian Gideon terbakar, sedangkan T-Bird melaporkan perihal kematian Tintin yang merupakan anak buahnya. Oleh sebab itu, Top Dollar mengucapkan bela sungkawa kepada T-Bird, lalu memerintahkan Grange menyelidiki penyebab kebakaran toko Gideon. Sementara itu Sarah yang terlalu lama menunggu ibunya akhirnya memutuskan pulang seorang diri. Tapi saat Sarah hendak menaiki skateboardnya, sebuah taksi melintas. Beruntung dengan cepat Eric menariknya ke trotoar. Dan akibat menyentuh Sarah, Eric mendapat penglihatan kalau Sarah adalah gadis kecil yang dulu ia dan Sally rawat. Tatkala mengambil skateboardnya dan mendengar suara Eric, Sarah pun menyadarinya. Sayang ketika dia berbalik, Eric sudah menghilang. Di kantor polisi, seorang rekan Albrecht membawakan dokumen tentang kasus pembunuhan Eric dan Sally yang ia minta. Saat mencoret wajah Eric yang ada di foto, Albrecht menyimpulkan bahwa orang yang ditemuinya di depan pegadaian milik Gideon benar-benar Eric. Pada waktu yang sama, Fanboy mengajak Darla ke kamarnya yang berada di atas bar. Tak berselang lama mereka menyadari seekor gagak memasuki kamar. Awalnya Fanboy merasa senang, tapi kesenangan ini terhenti saat Eric juga muncul di kamar itu. Fanboy mencoba mengusir Eric dengan mengancamnya menggunakan senjata, tapi Eric justru menantangnya untuk menarik pelatuk. Mendengar itu, tentu saja dengan senang hati Fanboy mengabulkannya. Namun Fanboy kembali tersentak saat melihat Eric yang tidak terluka sama sekali. Kesempatan ini Eric gunakan untuk menyerang balik, sehingga senjata Fanboy mengenai kakinya sendiri. Menyaksikan ini, Darla segera berlindung di kamar mandi. Eric kemudian menyeret Fanboy ke kamar mandi, tempat Darla meringkuk ketakutan. Dia lalu mendekati Darla dan menariknya ke depan cermin, sembari mengeluarkan cairan obat dari lengan Darla. Eric mengingatkan kalau Darla memiliki seorang putri yang menunggunya, jadi meminta Darla pergi. Alhasil Darla pun bergegas keluar. Eric selanjutnya mengambil jarum suntik dan menginjeksikannya ke tubuh Fanboy. Di lantai bawah, Grange yang melihat Darla berlari dengan panik, menyadari sesuatu telah terjadi pada Fanboy. Oleh karenanya dia segera naik.
hanya untuk menemukan fanboy yang terkapar dengan jarum suntik memenuhi dadanya. Eric juga sempat menampakkan diri kepada Grant sebelum akhirnya menghilang di luar jendela. Di dada fanboy terukir gambar seekor gagak untuk menandakan bahwa dia adalah pelaku kedua. Eric berikutnya muncul secara tiba-tiba di rumah Albrecht sehingga sempat membuatnya terkejut. Di sini Eric bertanya, apa yang terjadi pada malam penyerangan mereka? Albrecht menceritakan tentang kematian Eric yang terjadi seketika dan menjelaskan pula bahwa Sally meninggal setelah 30 jam dirawat di ICU. Tidak puas dengan penjelasan tersebut, maka Eric memegang mata Albrecht dan melihat semua yang dilihat Albrecht pada malam kejadian. Eric menyadari bahwa Albrecht berada di sisi Sally sampai dia meninggal. Albrecht memberitahu dia mencoba untuk menangkap para pelaku, namun tidak ada yang berani menjadi saksi. Dan sebelum Eric pergi, Albrecht mengungkapkan penyesalannya atas apa yang telah terjadi pada mereka. Di tempat lain, Gideon menghadap Top Dollar dan menceritakan perihal kedatangan Eric dan seekor burung gagak ke tokonya. Gideon juga mengisahkan tentang bagaimana dia menembak Eric, tetapi Eric tidak bisa mati. Gideon bahkan mengejek Top Dollar karena tidak segera bertindak setelah Tintin dan fanboy tewas. Mendengar itu, Top Dollar langsung menghabisi Gideon. Tetapi setelah Top Dollar menghabisi Gideon, Grant juga memberitahu bahwa sebelum mati, fanboy mengaku melihat burung gagak yang datang bersama Eric. Beralih pada T-Bird dan seorang anak buahnya yang bernama Skeng. Saat sampai di depan sebuah toko, T-Bird memerintahkan Skeng mengambil minuman dan makanan, sedangkan dia menunggu di mobil. Begitu T-Bird berada di dalam mobil, tiba-tiba Eric yang secara mendadak muncul dan menodong T-Bird ini langsung memerintahkannya untuk mengemudi. Melihat T-Bird yang pergi dalam keadaan ditodong, maka Skeng bergegas keluar sehingga sebuah mobil yang melintas langsung menciumnya. Tapi Skeng segera menghajar pengemudi dan merebut mobilnya. Sementara itu, Eric memerintahkan T-Bird mengemudi dengan kecepatan lebih dari 90 km per jam dan melewati polisi yang berjaga. Alhasil pengejaran pun terjadi. Got some personal, amigo. Cukup lama mengejar, mobil polisi akhirnya menabrak mobil Skeng yang muncul tepat di depan mobil mereka. Beruntung Skeng masih selamat. Di sebuah dermaga, Eric mengikat T-Bird di bangku kemudi. Dalam kondisi terikat, T-Bird mendadak mengenali Eric. Hanya saja tidak mengerti bagaimana Eric bisa berada di sini saat dia sudah mati. Tapi Eric tidak peduli dan langsung meletakkan bom di selangkangan T-Bird, lalu membuat mobil itu bergerak di mana sejurus kemudian. Tidak jauh dari situ, Skeng melihat T-Bird meledak bersama mobilnya yang terjun ke air. Eric kemudian menyalakan api yang membentuk seekor burung gagak untuk menandakan bahwa T-Bird adalah korban ketiganya. Keesokan pagi, Grant menyelidiki kuburan Eric yang telah kosong. Pada waktu yang sama, Sarah terbangun dan mendapati ibunya tengah menyiapkan sarapan. Hal ini tentunya membuat Sarah terkejut dan mengatakan bagaimana dia merindukan hal ini dari sang ibu. Di kantor polisi, seorang detektif mengetahui Albrecht telah mengambil dokumen kasus kematian Eric. Dan karena merasa Albrecht menyembunyikan informasi mengenai pelaku pembakaran toko Gideon serta pembunuhan Tintin, fanboy, dan T-Bird, maka sang detektif menskorsnya. First day of the rest of your suspension. Suspension? Sementara itu, Sarah pergi ke apartemen tempat Eric dan Sally dulu tinggal. Saat Sarah berjalan ke atas, Eric sedang membakar semua foto lama dia dan Sally di dalam apartemen. Namun ketika sampai di sana, Sarah hanya menemukan setengah foto yang terbakar. Sarah yakin Eric ada di sana, tetapi Eric tidak mau keluar. Tatkala Sarah akan pergi, Eric akhirnya muncul, sehingga keduanya segera berpelukan untuk melepas rindu. Di markas Top Dollar, Skeng menunjukkan foto Eric dan mengaku menyaksikan bagaimana Eric menghabisi T-Bird semalam. Top Dollar yang mengetahui T-Bird hanya memiliki 4 anggota merasa yakin kalau Skeng adalah target terakhir dari Eric. Namun Top Dollar meyakinkan Skeng
bahwa Erik tidak akan menyentuhnya. Top Dollar selanjutnya mengadakan pertemuan dengan semua bos gangster di Detroit untuk mempersiapkan pembumi hangusan kota di malam Halloween. Top Dollar juga mengumumkan bahwa Skeng akan mewakili T-Bird yang sudah mati. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba kehadiran seekor gagak sontak membuat pembicaraan mereka terhenti. Di mana bersama dengan itu Erik muncul di ruangan. Melihat kehadiran Erik, Tayal Skeng menjadi sangat ketakutan. Erik lantas naik ke atas meja dan menyatakan bahwa dirinya hanya menginginkan Skeng. Sayang Top Dollar menolak permintaan itu dan langsung memerintahkan anak buahnya memberondong Erik. Melihat Erik yang terjungkal dari atas meja, sontak mereka semua senang. Namun seorang pria yang hendak memeriksa tubuh Erik tidak menemukannya. Lalu secara mengejutkan Erik menyerang sehingga kekacauan pun terjadi. Cukup lama bertempur, Erik akhirnya berhasil menghabisi semua orang di ruangan tersebut, kecuali Skeng. Ia lalu mendatangi Skeng yang bersembunyi di bawah meja dan melemparnya keluar dari jendela. Selang beberapa saat, para polisi berdatangan dan meminta Erik menyerahkan diri. Tapi Erik langsung kabur. Menyaksikan Erik yang berusaha menghindari kejaran helikopter polisi, maka Albrecht langsung mengejar. Hingga sampai di suatu sudut jalan, Albrecht meminta Erik segera masuk ke mobil dan membawanya kabur dari tempat itu. Namun saat Albrecht berhenti, Erik tiba-tiba menghilang. Di tempat lain, Top Dollar, Maika, dan Grants ternyata berhasil melarikan diri. Maika berteori bahwa Erik dan sang gagak terhubung dengan gagak sebagai sumber kekuatannya, karena gagak adalah penghubung antara dunia orang hidup dan mati. Jadi bila gagak itu mati, maka Erik dapat dihabisi. Sementara itu Erik kembali ke kuburan, karena dengan kematian Skeng tadi, berarti misi balas dendamnya telah selesai. Di sini Erik menemukan Sarah yang tertidur di atas kuburan Sally. Erik membangunkan Sarah dan memberikan cincin Sally kepadanya. Setelah memberikan pelukan perpisahan kepada Erik, Sarah pun memutuskan pulang. Namun baru saja Sarah keluar dari gerbang kuburan, secara mengejutkan Grants menangkapnya. Sarah lalu dibawa ke sebuah gereja di mana Top Dollar dan Maika sudah menunggu. Top Dollar bahkan mengambil cincin pemberian Erik. Rupanya si gagak yang melihat ini memberikan pesan kepada Erik. Oleh sebab itu, tanpa berpikir lagi, Erik segera pergi ke sana. Saat Erik berada di dalam gereja bersama gagaknya, tanpa diduga, tembakan yang dilepaskan oleh Grants akhirnya menjatuhkan sang gagak, tetapi tidak mati. Sejurus kemudian Top Dollar muncul dan langsung melepaskan timah panas ke arah Erik. Kali ini peluru dapat melukai Erik. Ketika Grants akan menghabisi sang gagak, secara mengejutkan Albrecht menyerang sehingga pertempuran tak dapat dihindari. Di tengah pertempuran, Maika diam-diam mengambil gagak tersebut. Sementara Albrecht berhasil menghabisi Grants, sedangkan Top Dollar melarikan diri ke lantai atas. Menyadari Erik terluka, maka Albrecht mengejar Top Dollar seorang diri. Malang Maika berhasil menembaknya. Akibat hal ini, meski dalam keadaan terluka, Erik memutuskan naik. Di lantai atas, Erik akhirnya bertemu dengan Maika yang tengah memegang gagaknya. Tapi ketika Maika akan menghabisi Erik, tiba-tiba serangan gagak yang menyebabkan Maika buta akhirnya membuat dia terjun bebas ke bawah. Erik lalu naik ke atap untuk mendatangi Top Dollar yang sedang menyandra Sarah dan memintanya untuk melepaskan Sarah. Sayang Top Dollar langsung mendorong Sarah. Beruntung dia masih dapat bertahan di atap gereja. Dari situ, pertarungan antara Erik dan Top Dollar kembali terjadi. Di tengah pertarungan, Sarah yang hampir terjatuh menjerit meminta tolong, sehingga menyebabkan Erik teralihkan. Kesempatan ini Top Dollar gunakan untuk menikamnya. Top Dollar kemudian mengungkapkan
bahwa dialah yang telah memerintahkan T-Bird dan anak buahnya menyerang apartemen Eric 1 tahun silam. Mendengar itu, Eric langsung memegang wajah Top Dollar agar dia merasakan penderitaan yang Sally rasakan sebelum mati. Dalam keadaan lumpuh akibat merasakan sensasi tersebut, Top Dollar akhirnya terjatuh dan berakhir setelah menancap di tanduk sebuah patung. Eric selanjutnya menyelamatkan Sarah dan memintanya menemani Albrecht sampai bantuan tiba. Eric lantas langsung menghilang dari situ dan tumbang di depan Nissan Sally. Tak lama setelah itu, sosok Sally muncul di hadapan Eric dan kuburan Eric juga kembali tertutup. Burung gagak hinggap dengan membawa cincin Sally. Dan saat Sarah tiba di sana, sang gagak pun menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Dengan begini, Eric dan Sally akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.